sudah berubah. Karena tadi kita hanya mengisi materinya sampai minggu ketiga kan di sini ya. Nah, jadi kalau umpamanya minggu keempat diisi, nanti ada isinya juga. Misalkan kita masukkan di sini H. Hanya ini di sini kan, misalkan kemajuan ilmu pengetahuan daulah Ayyubiyah. Nah, dengan gini. Jadi kita tambahin yang kelas 8 ini H. Ini juga H. Kemudian yang ini kita tambahin misalkan Khulafaur Rasyidin, misalkan ya. Khulafaur Rasyidin. Nah, misalkan begitu materinya. Berarti yang di sini tambahin D minggu keempatnya. Nah, tinggal nambahin gini aja ya. Ini D, yang ini D, ada tambahan materi. Yang ini D. Nah, kita lihat yang tadi minggu keempat kosong, sekarang kita lihat minggu keempat. Nah, otomatis sudah ada. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cara Mudah. Pada postingan ini, Cara Mudah akan memberikan aplikasi jurnal mingguan ya, jurnal mingguan. Nanti aplikasi ini silakan sobat download melalui link yang sudah saya siapkan di bagian bawah ya, di deskripsi. Ini dulu memang berbayar, tapi sekarang sudah tidak lagi karena untuk jasa pembuatannya sudah selesai, kecuali bagi sobat yang ingin melakukan pengembangan, membongkar isi dalamnya, menambah menu-menu tertentu, baru saya kenakan biaya. Tapi kalau untuk dipakai sendiri, ganti sama sekolah, nama guru, semuanya sudah bisa ya. Di aplikasi maupun di blog Cara Mudah, sobat juga bisa menemukan beberapa aplikasi lain seperti aplikasi analisis hari efektif, analisis RPP satu halaman ataupun konversi nilai, juga RPP, bahan ajar, bahan kenaikan pangkat, dan beberapa informasi lain. Silahkan sobat lihat di link deskripsi ya. Oke, untuk kali ini di channel ini akan membahas ini aplikasi Jurnal Mengajar. Tahapannya sobat harus ikuti yang ini ya, ikuti prosesnya. Pertama, misalkan akan membuat laporan Jurnal Mengajar pada bulan ini, bulan April ya. Maka kita pilih dulu ini bagian yang sini, isi bulannya dulu. Ini sini bulannya Mei, kita ganti dulu, cukup diklik seperti ini sobat, cari bulan April ya. Nah, ini tanggalnya sudah otomatis keluar. Setelah itu kita klik back yang ini ya, back. Ini memang sangat sederhana ya. Kemudian isi pelajaran yang diajarkan. Nah, ini saya contohkan SKI ya, SKI kelas 7 ini nih. Tapi umpamanya sobat hanya mengajar di kelas 4 misalkan ya, kelas 4 SD, dan mata pelajarannya itu tema, ada mungkin SKI, ada yang umum-umum juga, maka disamakan aja kelasnya ya. Misalkan kodenya misalkan sama-sama kelas 4A misalkan gitu ya, 4A. Kemudian ini mengajar di dengan beberapa mata pelajaran misalkan ya. Misalkan ada pelajaran SKI, 4A juga ada pelajaran tema misalkan gitu ya. Nah, bisa juga ditulis di sini ya. Jadi kode kelasnya samakan 4A. Nah, ini saya contohkan tadi untuk yang mungkin jenjang SMP, MTS, SMA, MA ya. Tapi sobat yang ngajar di SD bisa ya. Jadi di sini disesuaikan kodenya, kode kelasnya itu seperti ini ya. Nah, ini tadi 7A ya, seperti ini. Jadi kalau untuk yang SD mungkin kelasnya ini sama, tapi mungkin mapelnya yang berbeda-beda ya. Nah, ini. Nah, usahakan tulis dengan singkat mata pelajaran agar muat di kolom nantinya ya. Setelah ini kita isi, kemudian kita kembali. Pastikan nggak ada yang ketinggalan mata pelajarannya ya. Nah, kemudian kita kembali. Ini tadi sudah isi mata pelajaran, kemudian isi jam mengajarnya. Nah, jam mengajarnya kita buat di sini.
Misalkan hari Senin kita kosong, ini kosong berarti kemungkinan beliaunya piket ya, saya piket misalnya. Nah, itu kosong diisi oleh pelajaran olahraga sama apa gitu ya. Nah, terus di sini jam 8 sampai jam 29.20 ini kelas 8D misalnya kan ya. Nah, jamnya ini. Nah, kemudian jumlah jamnya ini. Ini mata pelajarannya. Nah, mata pelajaran ini otomatis ya. Otomatis apa yang kita isi di sini, di kodenya sini ya. Di kodenya 8D. Nah, bisa juga kalau umpamanya supaya tidak bertabrakan di pengisian mata pelajaran tadi ya, diisi ini misalkan tadi yang untuk tema ya, misalkan 4AT gitu ya. Ini misalkan untuk temanya ya. Jadi supaya kodenya itu enggak sama ya. Khawatirnya nanti salah baca dia. Kemudian 4A misalkan SKI S ya gitu ya. Berarti ini 4A SKI. Kalau umpamanya 4A Q misalkan ini berarti 4A Quran hadis misalkan gitu. Quran hadis nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak tabrakan data panggilnya ya. Ini tadi untuk contoh ya, contoh pemanggilan. Saya kelupaan tadi kalau sama kelasnya nanti khawatir sistem susah membacanya ya. Nah, ini saya kembalikan lagi sini ya. Ini khusus untuk penjelasan yang mapel 1 ya. Gimana tadi? Isi jamnya. Nah, ini pastikan semuanya sudah terisi ya dalam 1 minggu ya. Kelasnya apa, jam keberapa ya. Kemudian berapa alokasi waktunya. Nah, nanti kalau yang ini dia otomatis dia akan membaca di data sebelumnya tergantung kelas yang dimasukkan. Tergantung kelas yang dimasukkan ya. Misalkan saya ganti tadi yang di sini ya. Misalkan kode 4A Q untuk misalkan Al-Qur'an hadis. Al-Qur'an hadis misalkan ya. 4A Q ya. Kita cek di sini coba ya. Di si jam mengajar 4 aki. Nah kan otomatis kan di sini. Nah, jadi kodenya itu jangan ada yang sama. Jadi otomatis nanti di sini akan muncul kodenya ya. Nah, kita kembalikan dulu yang mana tadi isi mata pelajaran ini 7A ya. 7A SKI. Nah, kemudian setelah ini tadi yang ngisi jam mata pelajaran semuanya diisi ya. Ininya yang ini otomatis saja ya. Ya 8A ini. Ini otomatis saja ya. Yang ini otomatis. Yang diisi hanya yang bagian kuning ya. Yang diisi hanya yang di bagian kuning. Yang warna lain jangan diisi ya. Kemudian setelah ini diisi jadwalnya ini baru kita isi materi ajar. Nah, materi ajar ini kodenya. Kode ini diisi kita yang membuat kodenya. Untuk mudahnya supaya tidak sulit kasih ABC. Kemudian ini untuk kelas ya, kelas. Ini kelas 7 A B C D E, ini materinya. Umpamanya sobat tadi yang kelas 4 A IQ misalnya kan. Misalkan ada 4 mata pelajaran ya, dibuat kodenya berbeda-beda ya. Misalkan untuk kelas 4 ini 4 AQ. Nah, itu materinya apa? Materinya apa saja nih yang akidah ya. Kemudian nanti yang 4 AS, yang SKI apa? Seperti itu ya. Materi. Jadi nanti yang kita masukkan kodenya di sini. Kalau umpamanya kurang ini kita bisa tambah. Sini nanti klik kanan baru kita klik insert ya. Kita insert aja, ditambahin ya. Ditambahin bisa ini ya. Tambahin bisa ya. Kemudian setelah itu, nah di sini kita akan membuat jurnalnya ya. Nah ini hari Selasa, ini sudah saya isi contohnya ya. Hari Selasa 8A itu kodenya F ya, ini ya, dia mulai sini. Jadi minggu pertama ini yang diajarkan, minggu keduanya ini. Minggu ketiganya masih sama. Kemudian untuk yang kelas 7 ini yang ABC.
saya isi ya ABC. Nah ini sesuai jam mengajarnya ya, hari Kamis, hari Jumat. Ini kelas 7 berarti yang ABC. Ini juga kelas 7 ABC, yang kelas 8 GG, karena hanya baru 2 materi ya, ini 2 materi misalkan seperti ini ya. Nah kalau sudah diisi seperti ini sebenarnya sudah selesai, kita tinggal hanya proses cetak. Jadi yang penting dari itu sudah selesai semua. Jadi setelah pengisian ini materi minggu pertamanya, ini kan ada minggu pertama, kedua sampai ke 5 dalam 1 bulannya kan. Nah ini, nah selanjutnya kita melakukan isi data pribadi ya. Nah ini nama saya, NIP, ini kita ganti nama bapak ibu, NIP, kalau nggak ada ya kosongkan aja. Ini unit kerjanya ya, kemudian nama kepala sekolah, dan ini kemudian wilayahnya di daerah mana ya, ini diisi supaya nanti di jurnalnya langsung otomatis. Nah setelah itu baru kita proses cetak ya, proses cetak. Ini yang minggu pertama, cek minggu pertama. Nah jadi otomatis dia sudah jadi seperti ini. Ini hasil yang kita masukkan di data tadi, tanggalnya juga sama, datanya sudah sama, otomatis sudah jadi. Bagaimana kalau umpamanya datanya itu dirubah ya? Di sini otomatis, misalkan ini materi untuk 8A, ini kan runtuhnya Daulah Umayyah ya. Misalkan kita ganti materinya ya, misalkan materi yang diajarkan ini kan kita ganti di sini, misalkan Salahuddin Al-Ayyubi misalnya ya, misalkan dinas Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini mungkin penguasa Daulah Ayyubiyah. Nah, ini ya. Oke, maka yang ininya kan masih tetap. Kalau umpamanya dirubah di kodenya, ya tambah lagi ya, tambah. Nah, ini kita lihat di minggu pertama. Nah, kan ganti sudah dia otomatis. Ya, kalau umpamanya kita kosongkan, otomatis dia tidak ada isinya nanti ya, ada isinya. Nah, ini langsung jadi. Ada, di seluruhnya ada. Ini tinggal di paraf kepala sekolah sudah jadi. Ini untuk minggu pertama ya. Nah, ini NIP-nya kayaknya tadi C3 ya. C3. Tidak mau ya. Kita cek dulu ya. Ini tadi apa ya kodenya ya? Kita lihat di bagian bawah. Bagian bawah apa nih kodenya? Nah, ini ya. Kita ambilkan ini aja, sama aja ya. Tesnya ini. Nah, ini NIP-nya dibuang aja. NIP-nya dibuang aja ya, karena sudah ada tulisan ini. UPTK-nya keliruan. Oh, ada ini dulu. Ini ketinggalan. Agak rapi dikit. Ini C3, ini C4 harusnya ya. Dan UPTK. Juga kita lihat data pribadi. C4 kan. Nah, ini misalkan nomornya 787 sekian. Nah, ini kita ganti aja ya. Di jurnal ini C4. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya ini minggu pertama ya. Kalau umpamanya mau dicetak yang minggu kedua ya tinggal kita klik yang ini. Nah, ini penguasa sudah kan. Jadi otomatis jadi tugas sobat untuk yang ini nggak perlu lagi diurusin karena ini sudah otomatis ya, sudah otomatis jadi. Yang ininya tadi ini C3 ya. Nggak mau ya. Kita lihat tadi apa kodenya tadi.
Kita kopikan ini aja yang ke minggu berikutnya. Ada error ini ya. Apa masalahnya? Oh, tanpa tanda seru ya. Ini tadi C4 ya. Nah, ini juga sama. Ini tambah C3 aja. C3. Nah, dah. Nah, ini. Kemudian kita lihat minggu ketiganya. Nih, minggu ketiganya. Ini masih error juga. Kita ganti di sini tadi C3 ya. C3 yang di bawahnya C4. Nah, ini tanggalnya juga otomatis sudah ada. Ini kalau kurang ininya bisa ditambah di sini ya. Nah, ini juga kita ganti C3. C3. Nah, ya kan? Ini April tadi ya. Kemudian C4. Minggu keempat. Minggu keempat kita cek. Minggu keempat sambil sekalian kita bagi ya. Ini kosong kan? Kosong. Nah, ini kosong karena memang kita belum memasukkan datanya kan. Data belum kita masukkan tadi ya. Data belum kita masukkan. Simpan dulu nih. Karena tadi kita hanya mengisi materinya sampai minggu ketiga kan di sini ya. Nah, jadi kalau umpamanya minggu keempat diisi, nanti ada isinya juga. Misalkan kita masukkan di sini H. Hanya ini di sini kan, misalkan kemajuan ilmu pengetahuan daulah Ayyubiyah. Nah, dengan gini. Jadi kita tambahin yang kelas 8 ini H. Ini juga H. Kemudian yang ini kita tambahin misalkan Khulafaur Rasyidin misalkan ya. Khulafaur Rasyidin. Nah, misalkan begitu materinya. Berarti yang di sini tambahin D minggu keempatnya. Nah, tinggal nambahin gini aja ya. Ini D, yang ini D, ada tambahan materi. Yang ini D. Nah, kita lihat yang tadi minggu keempat kosong, sekarang kita lihat minggu keempat. Nah, otomatis sudah ada. Jadi sangat mudah untuk sobat gunakan, menghemat waktu ya, menghemat waktu. Tinggal nanti di sini di para kepala sekolah sudah jadi minggu laporannya ya. Nah, demikianlah sobat, mudah-mudahan bermanfaat aplikasi sederhana Excel ini. Nanti kalau kurang jelas silahkan ini ada nomor WA saya untuk tanya jawab ya. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti blog ya untuk mendapatkan aplikasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.